Selamat pagi. Baik, selamat pagi pada yang terhormat para dosen pembimbing saya, Pak Faris Darari dan Pak Ari Wisono. Selamat datang juga kepada para dosen penguji, Raja Octavian Pahasian Damanik dan Pak Ari Sabtawijaya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menghadiri sidang skripsi saya. Saya Syafiq Abdullah Marganis, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2016, akan presentasikan hasil skripsi saya yang berjudul klasifikasi tingkat kepadatan gerbong kereta rel listrik menggunakan sistem 6 berbasiskan pembelajaran mesin. Berikut ini adalah latar belakang dari penelitian ini. KRL komuter lain adalah salah satu moda transportasi di Jabodetabek, di mana KRL memiliki dua manfaat utama, yakni harganya yang terjangkau dan memiliki fungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini KRL memiliki 80 stasiun dan 10.000 gerbong. Tingkat jumlah penumpang dari KRL komuter lain terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 dan mengalami sedikit penurunan pada 2019. Dengan rata-rata jumlah penumpang per harinya adalah hampir mencapai 980.000. Dengan jumlah penumpang yang begitu banyak per harinya, KRL memiliki suatu masalah yang saat ini belum ada solusinya, yakni masalah tingkat kepadatan gerbong KRL yang tidak merata, terutama pada rush hour. Hal ini dikarenakan tidak adanya arahan mengenai tempat menunggu kereta terbaik bagi para penumpang, sehingga para penumpang menunggu di sisi peron sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini adalah suatu sistem yang dapat pertama mengklasifikasikan tingkat kepadatan dari gerbong yang akan datang dan mengarahkan penumpang yang menunggu di stasiun sesuai dengan tingkat kepadatan dari gerbong KRL yang akan datang. Dengan begitu, maka kepadatan dapat lebih terdistribusi. Jadi pertanyaan penelitian yang ada pada penelitian ini adalah, pertama, bagaimana saya merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi alat yang dapat mengklasifikasikan tingkat kepadatan gerbong. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para penumpang yang menunggu di stasiun. Terdapat beberapa landasan teori dari penelitian ini. Pertama ada Convolutional Neural Network atau ConvNet. Pada ConvNet ini adalah salah satu cabang ilmu komputer di mana tugas utamanya adalah mengklasifikasikan gambar dengan menggunakan gabungan dua ilmu juga, yakni computer vision dan deep learning. Pada penelitian ini, ConvNet digunakan untuk mengklasifikasikan suatu gambar atau video gerbong KRL. Kemudian ada You Only Look Once atau YOLO. YOLO ini adalah suatu pendekatan image detection, di mana kita dapat mendeteksi objek-objek apa saja yang terdapat pada suatu gambar atau suatu video, dan kemudian memetakan lokasi objek-objek tersebut. Pada penelitian ini, YOLO digunakan untuk mendeteksi orang-orang yang ada pada suatu gambar gerbong KRL dan menghitung jumlah kemunculan orang tersebut. Kemudian ada Key Nearest Neighbor, di mana KNN ini adalah salah satu algoritma supervised learning sederhana yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan data. Kemudian saya juga menggunakan embedded system, di mana embedded system adalah sistem komputer tertanam yang memiliki pekerjaan spesifik. Dalam konteks penelitian ini, pekerjaan spesifik dari embedded system adalah untuk mengklasifikasikan tingkat kepadatan gerbong. Kemudian metodologi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, saya membandingkan 5 model, di mana 5 model tersebut adalah Vanilla, VGG16, MobileNet, YOLO KNN, dan TinyYOLO KNN. Pertama, model Vanilla. Model Vanilla adalah di mana saya menggabungkan teori tentang ConvNet dan juga strategi-strategi untuk mencegah overfitting.
Overfitting adalah kondisi di mana suatu model klasifikasi memiliki performa yang baik saat training dan memiliki performa yang buruk saat testing, dikarenakan berbagai hal. Kemudian V16 dan MobileNet adalah model yang didapat dari gabungan antara convolutional neural network atau ConvNet dengan teori transfer learning. Transfer learning adalah di mana kita dapat membuat suatu model baru dari knowledge yang dimiliki oleh model-model yang lama. Kemudian YOLO-KNN dan TinyYOLO-KNN adalah gabungan antara image detection menggunakan YOLO dan metode klasifikasi sederhana menggunakan KNN. Data sangat penting untuk convolutional neural network atau untuk supervised machine learning secara umum. Karenanya saya mengambil data sendiri, saya merekam video gerbong KRL dari rute stasiun UI hingga stasiun Bogor bolak-balik. Kemudian video tersebut saya jadikan gambar, saya bersihkan dan saya beri label. Terdapat 2 label pada penelitian ini, yakni label gerbong dengan kepadatan tinggi dan rendah. Kemudian berikut ini adalah jumlah data yang didapatkan yang digunakan untuk training dan testing. Dapat dilihat juga bahwa terdapat 2 jenis data berdasarkan sudut pengambilan, yakni ada bervariasi dan tidak bervariasi. Pada data dengan sudut tidak bervariasi, sudutnya hanya satu pengambilan. Sedangkan untuk yang bervariasi, jumlah variasinya adalah 7 sudut. Untuk testing, saya melakukan testing kepada 20 senario, di mana 20 senario ini adalah kombinasi dari 5 model yang tadi sudah disebutkan, 2 perangkat, dan 2 jenis data berdasarkan sudut pengambilan. Berikut ini adalah desain arsitektur dari sistem untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Ini bagaimana cara menyampaikan hasil klasifikasi kepada penumpang. Saya merancang 3 komponen utama, yakni yang paling kiri adalah komponen perangkat yang ada pada tiap gerbong. Kemudian yang tengah ada komponen server pusat yang gunanya untuk mengolah data, dan yang paling kanan adalah komponen user interface yang ada pada tiap stasiun yang memberikan arahan kepada para penumpang. Untuk implementasi, saya mengimplementasikan training pada server lantai 5 Fasilkom UI karena saya membutuhkan kekuatan komputasi yang cukup tinggi untuk melakukan training ConvNet, di mana untuk detail tiap laporan bisa dilihat, detail parameter yang digunakan pada training dapat dilihat pada laporan ataupun pada source code saya di GitHub. Untuk testing, untuk tiap skenario yang tadi telah disebutkan, saya melakukan testing sebanyak 30 kali, kecuali untuk beberapa kasus khusus. Kemudian saya juga mengimplementasikan komponen-komponen yang tadi telah disebutkan. Pertama, implementasi komponen perangkat, saya menggunakan 2 single board computer, mana ada Raspberry Pi 3B dan NVIDIA Jetson Nano. Untuk keduanya, prinsip kerjanya adalah sama, jadi mengambil gambar tiap beberapa detik, melakukan klasifikasi, dan mengirimkan hasil klasifikasi tersebut ke server pusat via internet, seperti itu. Kemudian untuk komponen server pusat, saat ini terdeploy di Heroku, bisa dilihat untuk alamatnya, di mana server pusat ini memiliki 2 fungsi utama, yakni yang pertama adalah untuk menerima hasil klasifikasi yang dilakukan oleh para gerbong, untuk para gerbong tadi, dan kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk memberikan informasi hasil kepadatan kepada stasiun-stasiun yang membutuhkan. Kemudian berikut ini adalah implementasi proof of concept dari komponen user interface. Untuk hasil dan pembahasan, pertama, berikut ini adalah conversion matrix yang digunakan untuk melihat performa dari model yang telah di training dan testing. Dalam penelitian ini, 2 ukuran yang saya fokuskan adalah presisi dan waktu klasifikasi, di mana presisi harus tidak kurang dari 80% dan waktu klasifikasi tidak lebih dari 3 detik. Kenapa saya fokus pada presisi? Karena bila presisi dari model yang digunakan adalah rendah, akan banyak gerbong yang sebenarnya padat diklasifikasikan sebagai gerbong yang tidak padat. Jadi fungsi dari model yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 adalah ini,
menggiring orang-orang di mana sih tempat terbaik untuk menunggu kereta. Jadi di mana sih gerbong yang tidak padat itu berada. Jika arahan tersebut salah, seperti itu kan, ternyata penumpang sudah menunggu ke tempat yang tidak padat, yang katanya tidak padat, tapi ternyata padat, maka akan sangat kecewa. Namun tidak berlaku sebaliknya. Seperti itu. Karena itu maka saya lebih mementingkan presisi dibandingkan dari akurasi, recall maupun F1. Berikut ini adalah hasil testing dari segi presisi. Dapat dilihat bahwa yang berwarna kuning VG16 memiliki presisi untuk semua senario yang menggunakan VG16, presisinya adalah 100%. Kemudian untuk mobile nets yang ditrain pada data bervariasi memiliki presisi 93%, sedangkan untuk mobile nets yang ditrain pada data tidak bervariasi presisinya 86%. Kemudian terdapat juga YOLO KNN yang ditrain pada data tidak bervariasi memiliki dan dijalankan pada Raspberry Pi 3B memiliki presisi 95%. Gitu. Kemudian untuk hasil testing bagian kecepatan berikut ini adalah dapat dilihat bahwa senario-senario yang dijalankan pada Jetson Nano lebih cepat. Nanti ada pembahasannya. Dan juga untuk modelnya, senario-senario yang menggunakan model mobile nets maupun vanilla memiliki performa yang relatif lebih tinggi daripada model-model lainnya. Kemudian pada Jetson Nano, untuk Tiny YOLO KNN juga memiliki kecepatan yang tinggi. Kemudian berikut ini adalah overview dari keseluruhan hasil testing. Dapat dilihat bahwa dari 20 senario, terdapat 6 senario yang memenuhi target presisi dan waktu klasifikasi. Di mana 6 senario tersebut adalah semua senario yang menggunakan mobile nets. Nah, kemudian 2 sisanya adalah senario yang menggunakan model VG16 yang dijalankan pada Jetson Nano. Untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan klasifikasi dapat kita lihat tadi bahwa Jetson Nano lebih cepat, jauh lebih cepat. Pastinya dipengaruhi oleh spesifikasi dari perangkat itu sendiri, di mana Jetson Nano mengolah gambar pada GPU NVIDIA Maxwell dengan 128 CUDA core, tentunya akan jauh lebih cepat daripada Raspberry Pi 3B yang melakukan pengolahan gambar pada CPU. Yang saya ingin tekankan adalah adanya trade-off antara budget dan juga performa. Jika tidak ada constraint budget, maka Jetson Nano adalah perangkat yang pas untuk diimplementasikan. Namun bila kita ada kendala keterbatasan budget, maka Raspberry Pi 3B juga dapat menjadi solusinya dengan disesuaikan model apa yang digunakan pada perangkat tersebut. Kemudian berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi rendahnya performa YOLO KNN. Model-model dengan pendekatan YOLO KNN kita lihat di yang 6 tadi tidak ada yang masuk ke yang memenuhi syarat. Kenapa hal itu terjadi? Kita dapat melihat bahwa tidak semua orang yang berada di dalam gerbong tersebut terdeteksi oleh YOLO maupun Tiny YOLO. Pada Tiny YOLO lebih parah lagi, di mana di gerbong yang sangat padat jumlah orang yang terdeteksi hanya 2. Hal ini mengakibatkan jumlah orang yang terdeteksi oleh YOLO tidak merepresentasikan tingkat kepadatan dari gambar tersebut. Hal ini mungkin menjadi alasan kenapa model-model dengan pendekatan YOLO KNN memiliki performa yang rendah. Sebagai penutup, pertama, saya telah melakukan perancangan, implementasi, dan evaluasi alat berbasis AI yang dapat mengklasifikasikan tingkat kepadatan gerbong. Dari 20 senario testing, saya mendapatkan 6 senario yang dapat mengklasifikasikan tingkat kepadatan gerbong KRL dengan efektif. Kemudian untuk informasi hasil klasifikasi yang telah dilakukan oleh model-model tadi dapat disampaikan kepada penumpang yang menunggu stasiun dengan 3 komponen utama, yakni komponen perangkat, komponen server pusat, dan komponen user interface yang ada pada tiap stasiun. Kemudian saya ada sedikit demo. Dapat juga demonya dilihat di
channel YouTube saya. Oke, stop. Saya ada demo sebentar. Saya akan memperagakan bagaimana alat saya bekerja, keseluruhan komponen bekerja. Berikut ini adalah komponen perangkat yang menggunakan Raspberry Pi 3B, di mana model yang tertanam adalah Mobile Nets yang ditrain dengan data bervariasi. Saat ini perangkat tersebut sedang menghadap kepada suatu video gerbong, di mana gerbongnya tidak padat ya. Kemudian di sebelah kiri ada suatu terminal yang menggambarkan apa yang terjadi di dalam komponen perangkat ini. Jadi tiap beberapa detik komponen tersebut mengambil gambar, melakukan klasifikasi, kemudian menyimpulkan 5 hasil klasifikasi, kemudian mengirimkan ke server. Kemudian di sebelah sini ada komponen user interface, di mana menampilkan tingkat kepadatan dari gerbong yang tadi. Saat ini gerbong yang di sini, gerbong yang dilihat oleh perangkat ini adalah gerbong yang paling kiri yang berwarna hijau ini. Jadi saat ini kenapa berwarna hijau? Karena sedang melihat suatu gerbong yang tidak padat. Mari kita ubah menjadi gerbong yang padat. Nah, sekarang ini gerbongnya padat. Cuma kita lihat di terminal. Nah, yang tadinya gerbong melihat rendah, mulai mengklasifikasikan sebagai tinggi. Sebelum dikirim ke server, dilakukan sebanyak 5 kali terlebih dahulu, kemudian dikirim ke server. Sebentar lagi kita akan melihat perubahan pada nah, yang tadinya hijau langsung berubah menjadi merah. Misal kita ubah lagi, jadi yang tidak padat lagi. Nah, ini tidak padat lagi. Kita dapat langsung lihat perubahannya. Yang tadinya tinggi langsung beradaptasi, mengklasifikasikan sebagai rendah. Yang itu kesimpulannya masih tinggi karena masih melihat yang sebelumnya. Kok dia macet? Oke, mungkin ya. Mungkin hal itu terjadi karena menggunakan server gratis dari Heroku. Kita lihat seperti ini saja. Rendah. Kita dapat melihat perubahan sebentar lagi pada lingkaran yang paling kiri. Nah, menjadi hijau. Oke, demikian demonya. Demikian pula dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Share screen.